Ya, kita lanjutin. Ini materi terakhir kalian ya. Sampai UTS itu di sini ya, stack. Ya mungkin di kelas teori sudah dijelaskan ya secara panjang lebar gitu apa itu stack dan penjelasannya. Jadi di sini saya nggak usah jelasin panjang-panjang ya. Kalau pengalaman dari kelas sebelumnya kemarin sih ini kayaknya selesainya cepat ya untuk praktikumnya ya. Karena memang secara implementasi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan itu ya, dengan linked list biasa ya atau array. Jadi gini, stack itu kan termasuk salah satu ADT ya. ADT itu abstract data type ya. Jadi abstract data type itu adalah struktur data yang apa ya istilahnya ya, dibungkus ya, dibungkus bersamaan dengan sebuah algoritma ya. Jadi cara pengoperasiannya tuh apa namanya, nggak bisa asal-asalan ya. Jadi sudah ada aturannya gitu. Nah kebetulan stack ini itu merupakan ADT yang dia tuh fokusnya hanya di masalah algoritmanya aja. Jadi di belakangnya itu mau diimplementasikan pakai array atau pakai linked list itu bebas ya, atau mau pakai yang lain juga boleh ya gitu. Jadi untuk komponennya itu bebas ya, mau pakai apa aja bisa ya. Makanya di sini contohnya kan ada dua ya di modul. Jadi ada yang stack pakai array ya atau pakai list ya. Kalau di Python kan nggak ada array, adanya list kan. Jadi array stack, ada juga yang ini linked list ya. Jadi stack pakai linked list itu juga ada di sini. Gitu. Jadi ada dua contohnya karena pada dasarnya memang untuk penyimpanannya ini bebas ya, bisa pakai apapun ya, sembarang gitu. Oke, kemudian yang namanya stack itu ada beberapa fungsi utama ya, sesuai yang dijelaskan di sini ya, ada 6. Tapi intinya tuh yang apa ya istilahnya ya, yang spesifik hanya miliknya stack itu nomor 3, 4, 5 nih. Jadi ada push, ada pop, sama ada top. Kalau yang lain kan sebenarnya ini umum ya, ada dimanapun ya. Kayak len, terus is empty, sama print ini kan di semua struktur data kan punya ya. Mau itu apa namanya, linked list kemarin ada, terus apa namanya, queue, tree, ya semuanya punya ini ya. Punya ini. Tapi kalau yang push, pop, sama top ini hanya miliknya stack aja. Gitu. Ini yang ciri khasnya stack punya 3 ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Tadi kan saya bilang stack itu adalah ADT yang fokusnya di algoritma. Jadi algoritmanya kayak gimana sih? Intinya tuh sederhana ya. Jadi stack itu elemen yang boleh diakses hanya elemen yang paling luar ya, atau yang paling terakhir, yang paling belakang ya, atau yang paling atas, terserah. Pokoknya hanya satu sisi aja. Intinya gitu. Sebenarnya nggak harus yang paling luar, paling paling kiri, paling kanan tuh itu cuma masalah persepsi ya, sudut pandang ya. Kalau di programming kan nggak ada ya, elemen yang paling atas yang mana, yang paling bawah yang mana, kan nggak ada sebenarnya ya. Itu kan cuman ini ya, karena stack itu diumpamakan seperti tumpukan ya. Jadi yang paling atas itu ya yang paling luar, yang paling terakhir gitu loh, supaya gampang aja. Tapi pada dasarnya sebenarnya nggak harus yang paling atas, tapi intinya hanya satu sisi saja gitu. Kalau mau yang paling, kalau misalnya array ya, array itu kan ada indeks, indeks awal ya, indeks 0 atau indeks yang terakhir ya. Kalau kalian mau bikin stack pakai array ya, implementasikannya di satu sisi aja, entah indeks yang awal doang atau yang akhir doang, terserah gitu loh, bebas. Jadi mau yang awal doang boleh, mau yang akhir doang juga boleh. Linked list juga sama. Kalau linked list kan dia punya 2 pointer ya, head sama tail. Nah, kalau mau bikin stack ya pakai linked list ya, apa namanya, eh, bikinlah di satu sisi aja. Jadi yang bisa diakses itu cuma head doang atau tail doang, terserah ya. Gitu, intinya hanya satu sisi aja yang bisa diakses. Termasuk di sini ya. Kan yang kenapa kok diasumsikan, dianalogikan seperti tumpukan ya? Karena kan kalau kita nambah buku, kita naruh buku baru kan kita taruh di paling atas ya, ditumpuk di paling atas. Kemudian kalau kita mau ambil satu buku, yang kita ambil juga yang paling atas duluan ya. Karena kalau yang ngambil yang paling bawah pasti hancur tumpukannya kan. Apalagi kalau tumpukannya sudah tinggi, misalnya ada 20 buku gitu ya. Kalian mau ambil yang paling bawah ya pasti jatuh semua ya. Jadi yang harus diambil yang pasti yang atas dulu ya. Yang atas disingkirkan dulu baru bisa ambil yang bawah. Gitu. Nah, intinya itu. Kemudian
Nah, untuk implementasinya sebenarnya tidak susah ya. Kita bahkan bisa copy dari source code yang lama ya. Mungkin langsung saya demokan aja karena ini kan praktikum jadi fokusnya ke praktek ya. Pertama-tama saya bikin ini apa array stack ya. Stack pakai array atau kalau di Python ya pakai list ya, pakai list. Jadi tapi saya bikin namanya stack biasa gitu aja ya. Kelas stack seperti itu. Kemudian ada fungsi init len is empty. Ikutin aja deh init ya. Init gitu. Nah, karena ini pakainya array atau list, maka yang perlu saya bikin adalah apa namanya datanya itu disimpan ke dalam sebuah list ya. Jadi saya definisikan seperti ini aja. Kemudian fungsi len itu dia mengembalikan isi dari listnya ya. Berapa sih ukurannya gitu. Self.data sorry ini ya. Kemudian apalagi is empty. Oke. Dia balikin kalau misalnya size-nya kosong ya, if self dot size sorry ini oh ya sama kayak ini cuman kasih sama dengan oke. Jadi kalau datanya itu kosong ya, dia akan balikan true ya. Kemudian nah ini baru fungsinya ya, ada push, top, pop, sama print. Oke, push dulu. Push itu untuk nambah data ya. Nambah data itu misalnya kalau di sini kan array ya. Nah, array saya mau nambahnya di sisi yang paling kanan, jadi di data yang paling akhir, paling 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 gede indeksnya ya. Jadi saya saya apa namanya? Yang diotak-atik adalah yang paling kanan. Kalau array atau list itu lebih mudah kalau yang paling kanan karena kalau yang di kiri data awal itu kalau kita nambah data baru kita harus lakukan pergeseran. Jadi boros secara komputasi lebih boros. Meskipun sebenarnya bisa ya. Bisa aja gitu, jalan-jalan aja tapi secara komputasi lebih boros. Jadi kalau punya data baru ya tinggal taruh di paling akhir. Nah, kalau di sini kebetulan kan ya, yang namanya list itu kan sudah punya metode ya. Metode namanya push kan. Atau append aja. Nah, append itu kan sama ya. Append itu kan nambah data di posisi paling akhir kan. Nah, ini saya kasih elemen ya. Nah, ini append elemen nah gini aja. Selesai ya. Itu push. Lalu kalau pop itu kan ngambil data ya. Ngambil data sekaligus dihapus ya. Jadi nggak cuman dilihat nilainya tapi sekaligus dihapus gitu. Nah, ini kalau pop sudah ada fungsinya sih, ya kan? Sekaligus di return gini. Nah, kalau top itu kan dia hanya mengecek ya, hanya mengecek data yang paling akhir. Ini nggak pakai ini. Kalau top itu hanya mengecek aja data yang paling atas itu nilainya berapa sih. Jadi hanya return self.data ya, indeks yang terakhir ya. Berarti sini pakai apa ya? Min 1, oke gitu. Ini membalikin data di posisi yang paling akhir ya, indeks -1. Kemudian kalau print, oke, kalau print bisa ngikutin dari sini ya. Oh ini sih ini seperti ini gitu. Ini artinya data tuh ditempel di sebelah kanan ya. Kalau saya tempelnya di sini kayak gini, berarti nanti datanya jadi di apa namanya di kiri gitu ya. Jadi kan
Sementara kalau stack itu kan ceritanya kan dari belakang ke depan ya, dari yang paling luar ke paling dalam kan gitu kan ceritanya ya. Seperti itu. Atau kalau mau pakai looping biasa ya nggak apa-apa sih. Ini, oh ini printnya return ya. Saya printnya langsung ngeprint aja kalau gitu ya. Saya langsung ngeprint aja pakai looping ya. For item in kalau kayak gini ya, kalau langsung self data ini pasti salah karena kita ngeprintnya dari indeks 0 sampai indeks terakhir, padahal harusnya kan dari indeks terakhir sampai indeks 0 ya. Nah, di Python itu ada ini ya, reverse ya. Jadi datanya kita balik. Ya, reverse. Nah, seperti ini. Lalu di print item, koma, spasi. Nah, kayak gini. Terus print kosong. Oke. Nah, ini untuk implementasi stack pakai list hanya gini doang ya. Masing-masing cuma sebaris ya, karena memang pada dasarnya sudah disediakan gitu loh. Dalam list itu sudah ada fungsinya. Jadi push itu sama dengan append gitu ya. Sedangkan pop itu sudah ada pop ini ya. Sedangkan top itu ya tinggal tembak aja indeks yang paling belakang gitu. Ya, selesai ya, gini doang. Terus kalau mau dicoba hasilnya seperti apa? Ya saya bikin stack lalu saya push beberapa data, misalnya 5, lalu push lagi 1, lalu saya push 100, saya push 17, saya push 40. Nah, kayak gini. Ya. Ini kan berarti kan di sini saya punya data 5. Di sini saya punya data 5 sama 1 ya. Di sini saya punya data 5, 1, 100 kan gini. Di sini saya punya data 5, 1, 117. Di sini saya punya data 5, 1, 117 sama 40. Nah, berarti kalau saya print, di sini saya print seperti ini, kan ngeprintnya kan berarti dari yang paling luar dulu ya, berarti harusnya keluarnya 40, 17, 100, 1, baru 5. Intinya kebalikannya dari ini ya. Jadi dari belakang dulu gitu. Karena itu tadi kan kita nambah data kan di posisi paling belakang. Ya kan kita ngapus kan nambahnya kan di paling belakang. Kalau kita ngeprint atau kita ngambil ya yang belakang duluan yang diambil ya baru ke depan. Gitu. Intinya stack itu hanya satu sisi yang boleh dipakai. Ya. Itu ini saya print. Nah, ini ya keluarnya ya. Ini saya ganti biar kelihatan lebih bagus. Nah, ini keluar hasilnya ya sama kebalikannya dengan ini ya. Pertama ini 40 dulu, terus 17, 100, 1, baru ini 5 ya, kebalikannya. Oke, nah kalau saya panggil di sini misalnya saya top 3 kali gitu misalnya. Oh, tapi ini harus di printing, sorry. Ini harus di print s.top. Nah, saya print 3 kali ya, maka hasilnya adalah thread. Ya keluarnya 3 kali itu 40 semua ya, ini 40 semua karena top itu kan hanya mengecek ya data yang paling atas, jadi dicek yang paling atas atau yang paling luar itu apa sih? Oh 40. Jadi mau dipanggil berapa kali pun ya keluarnya 40 terus ya. Karena hanya mengecek aja tapi nggak diambil. Nah, beda dengan yang pop ya. Kalau pop itu datanya tuh selain dicek ya, itu sekaligus diambil. Jadi habis dicek ya oh 40 ya. Nah, itu diambil, dihapus gitu loh. Jadi sisanya hanya tinggal 4 ini. Ya 5, 1, 100 sama 17. Jadi kalau saya pop 3 kali, harusnya 3 data yang paling luar itu hilang ya. Seharusnya kita coba aja. Nah, ini. Kan yang 40 sudah diambil ya. Ini hilang. Terus 17 diambil. Ini juga hilang. 100 diambil, ini juga hilang. Nah, ketika di print sisanya ya yang keluar cuma 1 sama 5 ya. Gitu doang. Seperti itu ya. Itu implementasi stack pakai list ya atau pakai array ya. Gampang kan? Gampang, cuman gini doang. Penting cuma tinggal aturannya aja. Kalau nambah data itu di posisi paling akhir atau pakai append. Kalau ngambil data ya di posisi paling akhir juga ya atau di pop gitu. Kalau mau diganti sisi yang depan juga boleh ya. Ini bisa pakai prepend ya.
Prepend itu nggak ada ya di sini ya. Berarti harus bikin sendiri ya, bikin manual. Tadi sama apa Python untuk list itu nggak disediakan prepend. Ya, tapi bisa kalau mau, tapi buat apa ya? Kurang kerjaan aja. Oke, toh hasilnya juga pasti lebih jelek ya. Komputasinya kan lebih berat ya, dijamin. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah mode yang kedua ya, stack tapi pakai ini apa namanya? Pakai linked list ya. List stack. Loh, sudah ada ya. Oke, linked list stack. Ya. Nah, untuk linked list stack saya bisa copy dari apa namanya? Yang materi yang minggu lalu ya. Tinggal copy aja. Persis ya, saya copy. Seret. Nah, ini sama nodenya sekalian ya. Nodenya juga jangan lupa ya. Oke, ini kan. Cuma kan namanya linked list, saya ganti sebagai stack. Nah, kemudian gini, stack itu kan fungsinya kemarin sudah lengkap ya. Punya prepend, punya append, punya delete first, sama punya delete last. Nah, kalau pakai linked list itu disarankan sisi yang dipakai itu yang depan ya. Jadi untuk nambah data itu bisa pakai prepend, untuk ngapus itu bisa pakai delete first ya. Sisanya dihapus. Jadi ini saya hapus ya append ya. Append sama delete last-nya saya hapus. Karena kalau yang dipakai sisi yang kanan atau yang tail tuh boros komputasi ya, terutama untuk ngapus data ini ada loopingnya soalnya. Jadi kan jelek. Ya. Ini saya hapus. Ini saya ganti namanya print doang. Kemudian, nah ini tinggal diganti aja namanya ya. Prepend itu namanya push ya. Append itu namanya pop, ya kan? Sama kurang satu ya, top ya. Kalau ya top tinggal ditambah aja ya. Top itu kan berarti yang di print adalah head-nya kan. Saya return cell.head.element ya gini doang selesai. Oh sama ini juga lupa ya. Untuk apa popnya itu dia harus balikin ini kan, balikin nilainya kan. Berarti elemen sama dengan self.head gitu kan. Lalu di sini saya return ya, return apa elemen. Ya, gini aja. Selesai ya, implementasi yang pakai linked list gitu doang. Nah, sekarang kita coba saya copy ini. Ini saya copy persis ya. Cuman ini saya hilangin dulu bagian yang ini. Jadi untuk membuktikan dulu yang bagian ini ya. Outputnya keluar ini enggak? 40, 17, 100, 1 sama 5. Kita lihat. Nah, ini keluar ya. Hasilnya sama kan dengan yang tadi. Dari belakang ya. 40, 17, 100, 1 sama 5. Lalu kalau saya pop 3 kali, ya, maka kan keluar 40, 17, 100, baru 1 sama 5 sekaligus ya. Kita lihat apa ini? Oh, error. Sebentar. Saya salah balikin berarti. Popnya mana? Popnya. Popnya. Oh, ini lupa dot element. Oke. Kita lihat. Nah, ini keluar ya hasilnya ya. 40, 17, 100 kan saya pop ya 3 kali ini. Lalu ketika saya print, sisanya tinggal 1 sama 5. Ya. Oke, gitu doang ya. Cepat kan bikinnya, tinggal ngopi doang kok dari yang minggu lalu. Terus tinggal ganti nama fungsinya ya. Yang saya prepend saya ganti push, yang delete first saya ganti pop. Lalu yang topnya ini cuma balikin head-nya aja. Elemennya berapa? Udah ya. Itu makanya saya bilang yang materi hari ini cuma bentar ya karena untuk implementasinya tuh sangat mudah ya. Cuman secara konsep ya itu yang harus dipahami ya. Kalian harus paham konsep stack gitu. Nah, ini kalau ditanya ya, saya ditanya bagus yang mana? Kok ada dua pilihan? Ya, ada list sama yang linked list ya. Jadi pakai list atau array sama yang satunya ini bisa pakai linked list. Nah, itu bagus yang mana sih? Ya, balik lagi sama ke karakteristiknya array dan linked list ya. Yang namanya array itu kan kalau kalau di bahasa yang lain itu sebenarnya kita harus pesan tempat ya. Jadi nggak bisa kayak gini ya. Jadi
yang namanya array itu harus pesan slot. Jadi misalnya kita pesan slotnya 1000. Nah, maka ketika stack-nya ini pertama kali dibikin, ya, itu dia langsung makan 1000 tempat di memori ya, 1000 slot. Jadi 1000 dikalikan dengan ukuran per datanya berapa. Misalnya integer ya 1000 dikalikan 4 byte gitu. Jadi 4000 ya. Jadi baru kita nulis baris yang ini doang itu langsung makan 1000 tempat. Gitu. 1000 slot langsung habis. Ya kalau 1000 doang 4 kilo kali 1000 ya masih kecil ya 4 kilobyte ya. Tapi kalau datanya sudah banyak ya misalnya 1 miliar gitu ya. Jadi 1 miliar data dikalikan 4 byte jadi 4 miliar. Ya 4 miliar byte berarti 4 juta kilobyte ya. Berarti 4000 mega ya, 4 giga ya. Gitu. Benar kan ya? 4 juta 4 miliar byte itu sama dengan 4 juta kilobyte, 4 juta kilobyte sama dengan 4000 megabyte, 4000 megabyte 4 giga ya. Langsung. Padahal kita belum isi data sama sekali langsung kemakan 4 giga ya. Kalau jumlah datanya 1 miliar ya. Gitu. Nah, kalau yang linked list ini memang kita ketika pertama kali inisialisasi di sini kita nggak pesan apapun ya. Jadi ketika ini dijalanin baris yang ini ya di memori masih slotnya masih free, masih utuh gitu. Jadi nah ketika diisi satu data ya tinggal 1 kali berapa ini misalnya integer ya. Integer kan 4 byte ya. 4 byte kali 1 ya berarti 4 byte gitu. Pesan diisi 2 data ya 8 byte, diisi 3 ya 12, diisi 5 ya 4 kali 5 20 byte. Gitu. Kalau array kan belum diisi juga udah langsung kemakan sekian ribu tadi ya, sekian slot tadi ya tergantung pesannya berapa di sini. Gitu. Tapi itu hanya berlaku di bahasa pemrograman yang lain ya, kayak C++ gitu. Karena kalau di Python kan pada dasarnya kita nggak perlu pesan slot ya di sini ya. Kita nggak pesan apa-apa di sini ya. Kita nggak pesan slot, nggak pesan apapun. Ya, jadi ya sebenarnya nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak terpengaruh juga kalau di Python. Kalau ditanya bagus mana sih, kalau saya bilang sama aja ya di Python ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang lain ya itu tadi bedanya. Ya. Jadi kalau pakai array itu lebih boros memang secara memori, tapi kan implementasinya lebih mudah ya. Nih, lebih singkat-singkat. Kita totalnya cuma pakai berapa nih? 23 baris ya. Sampai di sini ya 23 baris kan. Kalau yang linked list ini kan panjang nih. 49 ya, hampir 50 ya. Ya kan? Lebih repot gitu. Ya, ini kan lebih gampang. Ya, karena ada sistem indexing. Cuman ya tadi repotnya dia harus pesan tempat dulu ya, berapa slot. Gitu. Dan untuk implementasinya ya itu ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya gampang ya implementasinya. Ini ya kan persis kayak yang linked list minggu lalu gitu. Loh, sudah habis materinya. Nah, makanya materinya cuma implementasi ini doang padahal kan gampang ya. Nah, paling gini, apa namanya? Saya kasih beberapa contoh ya. Terutama untuk ini biar kalian bisa ngerjain unguided-nya lebih mudah. Jadi gini, stack itu implementasinya itu jarang dipakai sendirian. Maksudnya cuma satu stack itu jarang. Stack itu biasanya nanti dipakainya bisa ada 2 atau 3 stack gitu ya, dipakai bareng-bareng ya. Kalau yang lain, kalau list itu kan memang kita nggak butuh aneh-aneh ya, nggak butuh, artinya kita cuma butuh nyimpen terus baca selesai gitu. Kalau stack itu biasanya kan keperluannya kan untuk sesuatu yang berbau apa ya, AI gitu ya, kecerdasan buatan itu. Mungkin di kelas teori juga ada beberapa contoh ya di modulnya itu. Kalau stack itu diimplementasikan untuk misalnya pencarian jalur terpendek gitu, terus atau untuk pengambil keputusan ya. Kalau kalian main game yang ada musuhnya bisa jalan sendiri, kayak misalnya game sepak bola gitu ya. Lawan komputer kan komputernya canggih tuh, bisa deketin player kalian terus ngambil bolanya atau terus ya intinya bisa kayak seolah-olah orang orang beneran yang main kayak gitu. Nah, kebanyakan algoritma AI itu diimplementasikannya pakai stack ya. Gitu. Stack tuh gunanya di sana nanti. Ya. Untuk apa namanya? Ya itu tadi yang berbau AI itu biasanya pakainya stack. Gitu. Nah,
kalau udah masuk ke penerapan stack itu biasanya stacknya nggak cuma satu tapi ada banyak. Paling simpel gini, kalau misalnya nih saya pengen bikin apa metode untuk pencarian, mencari data. Saya pengen ngecek dalam tumpukan stack ini ada nggak sih angka 1 gitu misalnya. Ya kan kita bisa bikin fungsinya ya, fungsi cari gitu ya. Fungsi cari gitu, lalu saya masukin parameter pertama adalah stack-nya, parameter kedua adalah nilai yang mau dicari. Ya. Jadi kalau saya mau nyari ya, cari dalam stack S ini ada nggak sih angka 1, nah misalnya kayak gitu ya. Misalnya nanti kalau ada angkanya ngeprint tulisan ditemukan angka 1, tapi kalau enggak ya tidak ditemukan angka 1, tinggal gitu aja kan. Nah, ini kan berarti caranya kan anu ya. Kalau mau bikin fungsi cari, kita kan apa? Ya gampangnya kan tinggal ini aja. Bikin aja looping ya. Looping kayak ini ya, kayak pas mau ngeprint ini saya copy aja ya. Nah, terus kan tinggal dicek satu persatu kan. Tinggal di apa? Dicek satu persatu apa namanya? Oh sorry, nggak usah pakai ini. Kalau pakai ini menyalahi aturan ya. Ini kan sebenarnya ngeprintnya ini kan anu ya, tidak boleh seperti ini. Ini kan pakai looping biasa. Artinya kita kan nembak indeks ya. Nah itu kan nggak boleh. Sementara yang boleh diakses hanya yang paling belakang aja. Harusnya kan gitu. Kayak kita pakai ini, pakai cara yang betul ya. Yang namanya stack itu kita hanya boleh pakai fungsi ini, push, pop sama top ya. Nggak boleh pakai ini langsung nembak self datanya, ini nggak boleh langsung ya. Kalau tadi kan ini saya kalau saya pakai ini kan di luar kelas ya, cari ini kan di luar kelas, di luar ini gitu loh, tapi di sini saya langsung tembak data. Nah ini kan nggak boleh sebenarnya ya cara kayak gini ya. Kalau pakai aturan OOP yang enkapsulasi ini nggak boleh ya, dilarang seperti ini. Kita hanya boleh pakai fungsi-fungsi yang memang sudah disediakan di sini, yaitu push, pop sama top. Makanya saya nggak jadi pakai looping ya, saya ganti pakai ini aja, while aja. Jadi while selama stack-nya ini apa namanya, s dot isi s-nya ini masih lebih besar dari 0 ya, maka dicek ya if s dot pop itu sama dengan nilai yang dicari ya, maka saya print ya, ditemukan angka ini n ya, bukan angka ya, data ya, siapa tahu mau diisi selain angka gitu kan bisa juga ya. Lalu break ya gitu. Terus di sini kalau misalnya apa namanya, if panjang s-nya itu sudah habis ya, ini sudah apa istilahnya apa ya, baris terakhir, maksudnya udah data terakhir kan, ini dicek terakhir tapi ternyata bukan 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 data yang dicari kan misalnya. Nah ya, maka saya print tidak ditemukan ya data n ya ini. Nah seperti ini. Nah sekarang ketika saya cari ya s,1 saya print, nah keluar ya ditemukan data 1, berhasil kan. Nah, saya mau cari berapa lagi yang ada, kira-kira 100 gitu ya. Ditemukan data 100. Nah, kalau saya ganti 99 gitu, 99 kan nggak ada nih. Saya print, nah tidak ditemukan data 99. Oke, sudah berhasil ya. Artinya sudah beres ya, fungsi cari ini sudah berhasil. Nah, cuman kalian kalau lihat ya, mungkin fungsi carinya berhasil, tapi kalau saya print ya, saya print datanya ini, nah ini mengenaskan. Saya balikin ke tadi ya. Saya cari angka berapa? 100 misalnya. Ya. Saya print. Nah, ditemukan data 100. Nah, kemudian sisa data saya itu ketika saya print hanya tinggal angka 1 dan 5. Ya, gitu. Kenapa ya? Karena kan di sini kan modelnya kan ngecek ya. Ngecek data yang paling luar. Ini dicek, ini angka 100 bukan? Oh, bukan. Di pop. Ya, kan ini di pop nih. Kemudian ini juga sama. 17 ini angka 100 bukan? Oh, bukan. Di pop. Kemudian yang ini 100 bukan? Oh, 100 ya sudah.
di print ya, ditemukan angka 100 terus di break, artinya berhenti sampai sini. Tapi kan 3 data ini sudah terlanjur di pop ya, dibuang. Jadi sisanya tinggal ini 1 sama 5 doang ya kalau di print. Sisanya hilang. Nah, apalagi kalau kita nyari data yang nggak ada itu. Ini udah kosong semua ya. Nah, ini kosong, nggak bersisa ya. Nah, ini kan kacau ya. Masa kita nggak bisa bikin fungsi cari di dalam sebuah stack ya. Karena setiap kali pengecekan di pop ya lama-lama habis ya. Nah, terus caranya gimana? Nah, ini di sini kita butuh bantuan sebuah stack baru ya. Sebuah stack baru, misalnya saya kasih nama S2 gitu, untuk menampung data-data yang sudah di pop ya. Gitu. Jadi di sini saya siapin stack 2 itu sebagai stack biasa, kemudian di sini saya tampung ke sini ya, elemen itu sama dengan s.pop ya. Gitu. Elemen sama dengan s.pop, lalu elemen ini itu kan data yang di pop ya. Itu di-push ke S2 ya, s2.push elemen ya buat disimpan. Seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika sudah selesai, looping di sini sudah selesai, kan stack-nya S2 ini kan isinya adalah data-data yang dibuang. Jadi kalau misalnya saya cari angka 100, saya cari angka 100 kan dia akan membuang 3 data ini ya. Nah, ini akan ditampung ke dalam S2 ini loh. Jadi nanti S2 itu isinya 40, 17 sama 100 gitu. Dia menampung hasil buangan dari stack. Nah, kemudian di sini karena loopingnya sudah selesai, jadi jangan lupa dibalikin lagi. Jadi sama caranya dengan yang ini ya. Sama caranya dengan yang ini pakai while. Selama S2 itu masih ada isinya, maka kita nge-push ke S1 ya, ke S doang ya, s.push s2.pop. Nah, kayak gini. Dibalikin seperti semula. Jadi kalau misalnya saya cari 100, sebelumnya kan hanya sisa yang ini ya, 5 sama 1 ya. Nah, kalau sekarang apa ini? Kok error? Kok nggak mau? Sebentar. Line 46, 15. Pop from empty list. Pop from empty list. S2.pop. Kok bisa empty? Oh, sorry. Ini bukan spop lagi ya, ini elemen. Ini elemen. Nah, ini. Kan sudah saya tampung ke sini ya, elemen spop. Oke, kita jalanin lagi. Thread. Nah, nih. Jadi ketika saya cari data 100, ya, kemudian saya print ulang, ya masih utuh. Nih, masih utuh semuanya. Gitu. Dan meskipun saya cari data yang tidak ada, kan sebelumnya kan semuanya hilang. Ya, karena dicek sampai habis, akhirnya hilang. Ya. Nah, ini saya print. Nah, tidak ditemukan angka 99, tapi datanya masih utuh juga. Gitu. Jadi kita perlu tampung ke dalam stack yang lain ya. Stack yang lain kita tampung, habis itu dibalikin ya ke sini, ke S, di push satu-satu gitu. Seperti itu. Nah, itu nanti kan di sini juga perlu ya untuk unguided-nya ya. Kayaknya 3 nomor ini. Nah, ini yang pertama sama kedua ini sebenarnya sama ya. Sepaket lah. Untuk apa namanya konversi infix ke postfix dan postfix evaluation ya. Ini tuh untuk itu loh, apa kalkulator saintifik itu loh. Jadi kan kalau kalkulator saintifik itu kan dia kan cerdas ya, misalnya 1 tambah 2 kali 3 bagi 4 gitu kan. Ini ya, saya hitung 1 plus 2 kali 3, mungkin yang lebih panjang lagi. 1 tambah 2 kali 3 kurang 4 bagi 5. Nah, ini kan panjang nih. Set 6,2 ya. Nah, itu kan dia kan bisa apa namanya? Menghitung nggak dari depan ya, tapi dari yang prioritasnya tinggi dulu, yaitu perkalian dulu. Jadi ini dulu dihitung, kemudian yang ini ya, ini kan ketemu 6, ini kan ketemu 0,8.
Berarti 1 tambah 6 itu kan 7, dikurangi 0,8, berarti 6,2. Nah, kalau kalian saya suruh bikin program seperti ini gitu kan, pasti mikirnya setengah mati ya. Kan kan kalau pakai looping biasa kan dari depan ya. 1, terus kita lihat operatornya berapa. Oh, plus, terus berapa berikutnya? Oh, 2. Dihitung dulu 1 plus 2, 3. Nah, terus berikutnya apa? Kali, ya kali 3. Ya, belakangnya kan 3, 9. 9 dikurang 4, kan 5. Ya, terus terakhir 5 bagi 5, hasilnya 1 kan gitu. Itu kalau pakai cara cara bodoh ya. Dari depan ke belakang asal tabrak aja itu. Tapi kan di sini nggak bisa kayak gitu ya. Ada yang namanya prioritas gitu loh. Nah, untuk yang seperti itu pakai metodenya yang ini, infix sama postfix itu ya. Jadi kalau misalnya infix, postfix, nah infix, postfix, prefix, kalkulator. Nah, ini ada nih. Wah, ini bukan tutorial ya. Ini coba. Nah, ini algoritmanya ada di sini ya. Nah, di sini kalau infix sama postfix itu ini harus pakai stack ya. Nah, salah satu fungsinya stack itu untuk ini, implementasi infix sama postfix gitu. Jadi pertama kita harus convert dulu notasinya ya. Notasi infix itu yang ini tadi ya, yang notasi yang kalkulator biasa yang saya tulis tadi 1 tambah 2 kali 3 itu infix ya. Ini 1 tambah 2 kali 3 kurang 4 bagi 5. Ini infix. Nah, di-convert dulu. Nah, ini. Jadi nanti kalian harus bikin sebuah ini dimasukin ke dalam sebuah stack kan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya begini. Nah, kemudian kalian harus siapin ada 2 stack yang harus disiapin ya. Ada 2 stack. Jadi stack yang namanya prefix sama stack yang untuk outputnya ya. Jadi nanti apa namanya? Isinya itu ini. Stacknya tuh jadi kayak gini isinya. Nah, caranya gimana ya? Ini ada algoritmanya ya. Ada algoritmanya di sini. Tinggal ngikutin ini aja. Ya, gitu. Nah, ini buatlah program konversi statement infix ke postfix ya. Nah, ini infixnya kayak gini, postfixnya kayak gini. Postfix, oh sorry, ini prefix ya. Prefix, sorry. Cari yang postfix. Oh, ini yang postfix yang di sini ya. Ini 1 tambah 2 kali 3 kurang 4 bagi 5. Nah, ini. Jadi kalian disuruh bikin seperti ini ya. Diinputin seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada panduannya, isi stacknya seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti yang paling bawah adalah 1, 2, 3, terus kali, terus plus 4, 5 bagi minus ya. Gitu. Nah, ini tuh caranya tuh gini loh sebenarnya. Dibacanya kan dari yang paling atas ya. Paling atas tuh kan adalah ini bagi gitu kan, minus ya, minus. Tapi kan sebelumnya tidak ada operator ya. Operatornya kan, sorry, operannya ya, angkanya kan di sini. Jadi angkanya kan akan lebih dekat dengan yang ini, bagi kan. Jadi 45 ini akan nempel dengan yang bagi, berarti nilainya adalah 4 dibagi 5 gitu. Dikerjakan dulu, baru diminuskan. Ya, 4 bagi 5 kan 0,8, berarti yang ini nanti akan berubah jadi minus 0,8. Terus kemudian ini kan 1, 2, 3 kan ya, kali ya. Nah, ini kan kalinya kan sepakat sama 2 kali 3, berarti ini dikalikan ya, 6 gitu loh. 6. Terus ini 1 sama 6 itu operatornya plus 7, jadinya 7 ditambah dengan yang ini tadi minus 0,8, berarti 6,2 gitu cara makainya ya. Di sini di sini harus sampai ini ya, operasi matematikanya ya, yang nomor 7,2 ini ngitung operasi matematikanya pakai itu tadi ya. Kalau 7,1 ini implementasi ini, convert dari sini ke sini ya, tinggal ngikutin panduan ini, algoritma ini, infix to postfix ya, udah ada di sini. Gampang ini. Ya, memang kelihatannya sekira ribet, tapi kalau lihat sebenarnya sepele banget ini ya. Gitu.
Terus kemudian untuk yang latihan 7,3 ini bikin undo redo ya. Jadi kalau apa isinya berupa teks ya, string gitu ya. Stringnya bebas menulis apa aja. Tapi kalau misalnya, jadi kan stacknya ada dua paling enggak ya. Ada stack yang biasa sama stack yang redo, sorry. Jadi kalau misalnya kita punya 5 step ya, 5 langkah itu 1, 2, 3, 4, 5, terus di undo 2 kali kan berarti balik ke langkah 3. Nah, nanti bisa di redo gitu ya, redo ke langkah 5 lagi bisa. Ya. Kecuali kita sudah mundur ke langkah 3, kemudian di situ kita nambah perintah baru. Nah, itu yang redo-nya hilang semua. Gitu ya, sama kayak inilah undo redo kalau di MS Word gitu. Ya. Di sini kan juga sama ya. Saya ngetikin A, B, C, D, E. Ya kan? Kemudian saya undo 2 kali. Ya kan sampai sini. Saya redo, nggak bisa balik lagi kan. Tapi kalau saya undo 2 kali, lalu saya tambahin huruf X, lalu saya redo nggak bisa. Nah ini, redo-nya mati. Ya, ini redo-nya nggak bisa, nggak ngefek. Gitu. Jadi redo itu hanya berlaku kalau misalnya apa namanya, kita undo ya. Ini saya undo 1, 2. Nah, tapi kita jangan nambahin perintah yang baru di sini. Ya. Nah, itu baru bisa kita redo. Ya. Nah, di sini di redo masih bisa. Tapi kalau saya undo, ya, saya undo 2 kali, saya undo sekali, 2 kali, terus saya nambahin perintah baru di sini, nah itu redo-nya nggak jalan. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya, ya. Yang ini. Seperti itu. Itu untuk latihannya yang minggu ini. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Materinya sudah habis. Ya, kayaknya cukup itu aja kalau dari saya. Untuk materinya. Ya. Secara konsep, ya itu tadi, cara kerjanya adalah prinsipnya LIFO ya, last in first out. Untuk implementasi, saya rasa kalian pasti bisa semua ya, karena ini sama persis kayak linguist minggu lalu, cuman saya ganti namanya doang ya, push, pop sama top ya, udah gitu doang ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya akhiri mungkin. Belum ada, Pak. Sepertinya nggak ada. Oke, ya sudah. Ya kalau tidak ada, berarti cukup sampai di sini. Jangan lupa minggu depan UTS ya. Sudah UTS cepat sekali ternyata ya. Oke. Ya sudah, kalau gitu saya rasa cukup sampai sini aja ya. Jangan lupa persiapkan baik-baik untuk UTS-nya ya. Maaf, Pak, saya ingin bertanya. Gimana? Halo? Oh ya, Pak. Untuk UTS-nya tuh berarti di LMS ya, Pak? LMS. Berarti semacam UG seperti itu atau kuis gitu, Pak? Bentuknya sih kuis. Untuk praktikum ya? Iya, Pak, untuk Iya. praktikum. Kalau praktikum apa namanya? Bikin program kayak biasa. Gitu, semacam unguided. Kalau yang teori apa namanya? Ya di LMS kayak ngerjakan kuis biasanya, cuman nanti soalnya lebih banyak sama waktunya lebih lama aja. Dan materinya semuanya gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, cukup sampai di sini berarti ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi berarti ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.